Bapak Kiai Ahmad Bahaudin Luninggi Gus Baha Falehi Falyatafaddal Maskura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ingkang kula hormati sedanten keluarga besar dari Mbah Umar. Ingkang kula hormati para habaib khususnya Habib Ahmad Al-Habsyi. Sedanten para kiai kang kula hormati, sedherek-sedherek sepuh kula. Wonten Kiai Haji Afas, wonten Mas Arwani. Kula nyuwun waktu sekitar 40 menit sampai 1 jam. Mriki niki awal kula salah tempat mriki. Biasanya kula dugi tapi teng awal-awal banget. Terus karena niki salah tempat ya 40 menit mawon. Kula badhe matur bilih silsilah kula baik secara ilmu maupun genetik niku dugi Mbah Umar. Terus Mbah kula nggih pernah putu kaliyan Mbah Umar. Mbah kula wis lahir teng mriki teng Pondok Fakhriyah. Terus kula undang pernah sepuh mriki. Penting kula aturaken bilih silsilah sanad keluarga maupun ilmiah ini ku misalnya kula lami sangat ngawas teng bangun ngawas teng Mbah Karim ngawas Mbah Hasyim, terus Mbah Hasyim ngawas Pak Mahfud Aturmus. Utawi misalipun dados Gus Afas bin Pak Hamid bin Badawi ini memenangi Pak Mahfud Termas. Sederene ngawas kalian Mbah Umar Harun dan Sarang. Ini ku mantu saking Mbah Ghazali pendiri Madrasah Sarang. Sanad ini penting kita aturakan mergi gara-gara sanad ini pula kita insya Allah adalah orang yang benar saat melafazkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya membaca di kitab Abwaul Fawas karangan saya Muhammad. Beliau mengutip riwayat dari Ustaz Ahmad dan beberapa rawi hadis kutubul hadis al-mu'tamad. Bilih wonten riwayat Inna Allah Ta'ala istakhlasa rajulan min ummati ala ru'usil khawatir. Suatu saat nanti Allah itu mempertontonkan ada seorang lelaki diintegrasi dalam Allah. Kemudian kesalahan yang baik itu wonten satu bab, ditokon satu bab. Niku dokumen kesalahan itu per satu bab itu madhul basar, sepanjang mata melihat itu bab kesalahan semua. Ketika Allah tanggal atau ngirumin hada syaitan, apa ini semua ada yang kamu ingkari? Jawab ini buat dan Gusti. Nomor kali dawuh Allah. Al-ulama kata-kata bagi al-hafidun. Apa penulis-penulis malaikat itu punya sentimen sama kamu sehingga yang baik yang ditulis, yang jelek-jelek harus ditulis. Jadi yang itu ya tidak juga pasti mereka sudah profesional nulisnya benar. Tapi memang saya tidak pernah punya kebaikan. Terus ketika Allah Ta'ala adalah innalaka inti hasanatan wa innahu lahu ma'alikal yawm. Tapi kamu punya satu kebaikan dan kamu gak akan saya beri. Jadi itu kamu pernah melafazkan secara ikhlas kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu hanya satu bab, di dokumen satu bab. Kemudian tiang itu matur, ya Allah, ya Rabbi, mahali ditolong mahali sijillah. Kira-kira maknanya itu apa sih gunanya satu bab kebaikan dibanding sekian bab sepanjang mata melihat? Dewi Pangeran, ya sudah selesai. Barang didelok ditimbang
semua kesalahan yang sepanjang itu sebanyak itu ditimpang kalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Terus ketika ada Nabi fala yasuru ma'asulillahi ta'ala syai'un. Enggak ada di dunia sekalipun kesalahan yang bisa mengimbangi beratnya kalimat la ilaha. Ini penting kalau lah saat ini kecelakaan ciloko, uang sering lama la ilaha illallah gara-gara nanti hukum syirik. Dan ini mau dikenali apa ini? Cukup di penggali saran-saran. Tiang itu kafir 80 tahun, nopo 70 tahun. Angger ngelapan la ilaha illallah jadi mukmin. Kafir 80 tahun, ngelapan la ilaha illallah jadi mukmin. Ya saya ini usum mukmin ngelapan la ilaha illallah jadi kafir. Ini cuma ada penawar atau kafir. Jadi ini dipenggali. Terus kafir 80 tahun, ngelapan la ilaha pisang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu kena ditok kulil ladzina kafaru iyan tahu farahum maqad wong kafir puluhan tahun ratusan tahun nek ngapa la ilaha illallah dadi mukmin saiki wonten satu paham wong ngapa la ilaha illallah salah mengharap dari kuburan atau dari hukum Islam kula yakin yakin itu salah besar. Bagaimana mungkin kalimat yang menjadikan orang kafir mukmin kemudian orang mukmin menjadi ini kenangan-kenangan dulu belajar penasaran belajar dia bangga dulu dulu jadi penting kolaborasi supaya kita yakin betul dengan apa nomor kali sering kolaborasi di madzhab Ahlussunnah wal Jamaah itu annal ma'asi la tukhrijul mu'min minal iman bahwa maksiat itu tidak menjadikan orang mukmin itu keluar dari iman. Ini penting. Pernah suatu saat Ahmad bin Hanbal itu meyakini mazhab bahwa orang yang besar-besar itu keluar dari iman karena beliau ahli hadis. Beliau tidak faqih sunnah. Karena beliau baca hadis la yasnizan fina yasni wa mu'min wa la yasrifusar fina yasri wa mu'min. Sehingga hampir beliau meyakini kalau orang pernah zina, pernah maling itu sudah keluar dari iman. Setelah ketemu Imam Syafi'i, beliau dibajak sama Imam Syafi'i, Ahmad, kalau dia sudah kafir, lalu tobatnya itu bagaimana? Jawabnya Ahmad bin Hanbal, ya dia harus memperbanyak sholat. Terus sama Imam Syafi'i dibajak, ya Ahmad, sholatul kafir la tasihhu. Sholatnya orang kafir itu, yes. Artinya Ahmad bin Hanbal itu diam-diam mengakui kalau orang besar-besar itu masih mukmin, buktinya dia mengharuskan dia memperbanyak sholat. Dibajak sama Imam Syafi'i, ya Ahmad, sholatul kafir laras. Ini penting kolaborasi. Pulau akhir-akhir ini umur sekitar 6 tahun sering nakri ini melakukan skrips kitab Mafahim dan Suku Al-Sohah karangan Presiden Muhammad. Juga pulau sering sinau kitab beliau Syariat Al-Khalidah. Bahwa kata beliau ketika wasilah, misalnya wasilah binafil atau yaitu Rasulullah SAW, kata beliau, Nabi itu berdua atom, Nabi itu pintu menuju rahmatnya Allah, dan beliau orang spesial. Wan nazar li Muhammadin bi ainil basyariyah al-mujarradah nadhur syirkatin wa jahiliyatin. Kalau ada orang melihat Nabi hanya sisi manusianya, maka itu adalah ciri orang kafir. Setiap orang kafir pasti mau mengingkari Nabi, ini antum illa basarun muslimun, bahwa kamu itu manusia seperti kita. Artinya kita tidak boleh melihat ingat Nabi Muhammad kemudian kita ingat bahwa dia manusia. Spontan kita harus ingat kalau dia adalah berbuah atom, beliau adalah berbuah atom. Meskipun kata beliau kita punya aturan dalam melihat Rasulullah, yaitu dakmat darabun nasor fina dunia wakum imasi tamat hanfi wakati. Dan itu pasti kita lakukan karena Nabi menjadikan al-Qur'ani kamu atrofi nasor fil masih. Kamu jangan berlebihan mengomentari saya kayak orang Nasrani mengomentari saya. Terus saya lihat dalam kitab satu Al-Muttaqin karangan Ibnu Salim Zadidi. Jadi penting kolaborasi juga sanad dari keluarga sanad dan langsung dekat sekali karena saya ya tadi seperti sanad yang sangat orang tadi ketika Mbak Dewi misalnya pernah ngaji Mbak Mahfud
juga guru-gurunya Mbak Mun Ngaji Mbak Mahfud. Mbak Mahfud itu punya abang namanya Mbak Abdullah. Mbak Abdullah punya abang namanya Mbak Abdul Manan. Mbak Abdul Manan ini mulazim kepada Sayyid Zabidi. Jadi termasuk mulazim dan Sayyid Zabidi itu baik Mbak Mahfud. Kata Sayyid Zabidi, sholawat itu bukan sekedar kita dapat berkah dari Rasulullah SAW. Sholawat adalah penegasan bahwa Rasulullah itu selamanya adalah kekasih Allah, bukan akan berposisi sebagai Tuhan. Beliau menulis dalam bab sholawat, kata beliau, wa Rasulullah Muhammad SAW wa in balagha ghayatal quswa fi darajah fa huwa muhtajun ila rahmatihi ta'ala. Rasulullah apapun tingginya derajatnya, Rasulullah adalah orang yang kita selalu berdoa semoga rahmat Allah untuk beliau, sehingga umatnya tidak akan kecelakaan memposisikan Nabi kayak Tuhan. Artinya tujuan mereka bahwa orang Rasul akan memposisikan Nabi kayak Tuhan itu salah besar, karena kita tetap membicarakan atau sering membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jelas Allah memberi rahmat Allah kepada Rasul. Bagaimana mungkin dengan tradisi sholawat seperti ini kemudian kita memposisikan Rasulullah kayak Isa? Artinya umat ini aman dengan tradisi ini, maka yang mengharapkan wasilah itu salah. Ini kata kitab Hafizat Al-Muntaqin yang dikarang saya yang Mutalabas. Terus itu sesuai dengan mengatakan orang udah nanti pidato itu biasa aja udah nanti acaranya itu terus gue akan sangat lami-lami dari orang ke sebelum turun, insya Allah kalau mau pilih masa saya khas ini mana kipin itu masuk sehingga kalau ada kitab cetakan dari Minhaj, bukan cetakan Indonesia, cetakan dari Minhaj yang beralamat di Jeddah. Jadi bukan alamat Indonesia yang beralamat di Jeddah dan masih artinya ya di atmosfer sekarang itu. Nanti saya baca, semoga dengan bacaan itu, semoga beliau dimuji sebagai alim ya alim, sebagai jabat di jabat senang. Jadi orang biasanya dengan masalah ini di DPR, pikiran itu orang itu ketika Rasulullah menghentikan unsur akhir kegaliman atau mazluman dulu cek galim, cek mazlum tulungi. Ada sahabat tanya ya Rasulullah ada anak suruh mazluman, pakai pak suruh galiman. Ini orang mazlum tak tahu kalau yang zalim gimana caranya nolong. Kata Rasulullah, tahjuzu an zulmi. Kalau riwayat Imam Bukhari dikatakan takhudu faqayat. Yang penting orang soleh itu di atas orang zalim. Jadi yang penting yang mazlum itu takut satu itu. Yang penting yang tidak apa itu takut satu itu. Jadi jangan dibalik nanti orang soleh takut orang zalim. Itu yang penting. Ini penting orang sehingga kalau banyak orang soleh yang jadi pejabat ini penting. Masuk Indonesia ya masih banyak orang fasik, tapi takut orang soleh itu dikejar-kejar satu itu jangan kebalik. Nanti yang soleh dikejar-kejar orang apa? Ini penting karena di antara kemenangan Islam adalah walai makinan dalam dinahum ladir tawalu walai kadilan nahum mengibadi khawfihim. Jadi normalnya adalah orang soleh yang tidak takut, jangan kebalik. Yang soleh takut sama orang apa? Ini baru banyak istilahnya kalau orang-orang alim sehingga dunianya Hasyim Asy'ari ada yang jabat ke Sohib Hasyim putraan yang bangun ya dari ketua DPR dia pakai dari DPR putraan di DPR setidaknya ada orang soleh yang bikin keputusan jangan dibalik nanti yang boleh punya keputusan kita programnya terus jadi kalau malas kalau belum matur terus apa putraan bakal jadi duit pulau di bawah Umar itu mbak ini begitu, jadi kalau kalah sepuh sama dalam keluarga jadi kalau tek Arab ini mau kersane bahwa saya ada bikin memiliki tentang kitab Hasyiatul Alam Abdul Musi wonten manakib ada sekitar 50 kiai itu yang orang Lasem itu yang saya Lasem itu ada 5 setunggal yang disebut Al-Alam Al-Mu'ammar Al-Kiai Baidowi bin Abdul Aziz bin Baidowi Al-Awwal Al-Indonesi Al-Lasmi Asyafi Wulida Bilasmi atau Aisyah Al-Kiai Umar Harun Asram ini bahwa Harun ini mantu Mbah Ghazali di Mbah
Fala zamahu mudatan tawilatan afwan asri sinina. Jadi beliau mondok di sarang itu di catatan ini itu 10 tahun. Wa qara'a Kiai Muhammad Idris Solo wa Kiai Hasyim Padangan semua di Makkah Katal Mukarramah rohbatan bil mujawara wa talabil ilmi. Wa fiha lazama Imam at-Tirmidzi muddata arba'in sanawat. Wa qara'a alaihi fi funun al-muta'addidat. Ini yang Mbak Doi. Kemudian ada Mbak Maksum. Al-Alama Al-Mu'ammar Al-Kiai Maksum bin Ahmad bin Abdul Karim Al-Asmi Ulida Bilas Akhudha Syekh Khalid bin Abdul Latif Al-Mandalani Al-Madini Wa Al-Alama Umar Soleh As-Samarani. Ini orang Jawa Soleh Darat ini Wa Ghairi Imam Sumara Fala Al-Haram Rohbatan Fi Ziyadatul Istifadah Fa'akhudha Imam Muhammad Mahfud At-Tirmidzi Wa Akhihi Muhammad Ad-Dimyati At-Tirmidzi. Terus yang Mbak pun Pak Hamid. Di Pak Hamid itu bin Abdullah, Nyai Abdullah namanya Nyai Rehana itu binti Siddiq. Dan ini Mbak Siddiq yang disebut ini. Al-Alama Asy'ad Nyai Siddiq bin Abdullah bin Shalih bin Muhammad Al-Asmi Al-Jimbri min Baldatil Asmi. Tawattulan di Jimber di Jawa Syarqiyah. Min syuyukhihi Al-Imam Muhammad Mahfud At-Tirmidzi. Wal Alama Zainuddin bin Badawi As-Sumbawawi, Masya Abdul Subah Al-Bimawi. Ini Mbak Gubernur NTB Majdi. Terus terakhir wonten Mbah Khalid. Mbah Khalid itu berbeda pun koyum. Kalau ada misalnya dari koyum bin Mansur bin Khalid katanya Mbah Mahfud terus. Terus bos-bos mungkin kalau kayak mana ke masalah sendiri buku-buku sakit ikhtibar. Gue jelek kecelakaan yang mau cari kalian. Nah, putune kiai rasa kiai secara maknawi sekali-kali dijajal bayar semangat putune rasa mangan. Jadi nak bayar alim putune rasa alim kon jajal nak bayar rapes kadung mangan putune rasa mangan kan gak berani. Artinya ra iso mangan diwakil bayar sama alim kalau bayar alim pertoriato gitu putune kudu dari roh. Ya, coba sebagai putune wong alim kula nggih pernah cicit di bawah marah. Di bawah itu bawah marah tapi dia boleh cina. Ya semua lagi wali boleh dengan kertas mau hasil lumayan nanti timbul begini mau ini terus. Jadi kalau semua biasanya di kalau biasanya kita itu benar jadi rapi buatan pas nih. Kalau buatan orang yang aku benar terutama sampai para kiai para jurus aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.